Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kembali lagi bersama saya MG. Kali ini saya akan membagikan sebuah informasi mengenai pohon beringin. Entah itu dari manfaatnya, entah itu dari ceritanya dan lain sebagainya. Perlu diketahui, ini terletak di daerah Dusun Tanggulangin, Desa Sidomulyo, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kebetulan pohon beringin ini berada tidak jauh dari rumah saya, yaitu ada di belakang rumah. Bisa dilihat dari pohon beringin ini tampak sebuah akar yang sangat besar, memiliki struktur akar yang kuat, batang yang kokoh dan tinggi sekali, tinggi menjulang. Bisa dilihat itu memiliki akar-akar yang seperti ini, akar gantung ya, bisa dilihat memiliki akar gantung, memiliki akar gantung sangat tinggi sekali. Pohon beringin ini dengan keunikannya berupa akar gantung menjadi lambang Pancasila pada sila ketiga. Pastinya penggunaan simbol ini memiliki makna-makna tertentu. Pohon beringin atau dalam bahasa Jawa wit ringin, salah satu spesies dari keluarga Moraceae dan masih berkerabat ternyata dengan pohon nangka. Ini saya juga belum mengetahui, tapi saya membaca beberapa referensi yang ada di internet, ternyata masih berkerabat dengan pohon nangka. Nah, pohon besar ini bermanfaat bagi lingkungan. Apa saja? Itu terutama karena kemampuannya dalam menyimpan sebuah air. Selain itu, pohon beringin juga mempunyai sebuah cerita atau mitos. Nah, karena bukan tanpa alasan, bukan tanpa alasan, ternyata pohon beringin ini memiliki umur yang sangat panjang, umur yang sangat lama. Oleh karena itu, biasanya kalau orang Jawa itu ya bukan orang Jawa saja, tapi juga di seluruh dunia pun mengatakan bahwa pohon yang berumur panjang itu menyimpan sebuah cerita atau mistis di dalamnya. Pohon beringin memiliki ciri yang mampu tumbuh sangat besar dan memiliki karakteristik unik. Nah, yang bisa dilihat itu sangat besar sekali. Bahkan kita lihat juga, bisa kita lihat, kita cermati. Nah, ini sangat besar. Dari struktur batangnya ini kemungkinan berumur 80 tahun lebih atau mungkin ratusan tahun. Karena dari simbah buyut itu ada wis ono, aku romono tapi witnya sudah ada. Batangnya sangat lebat. Ini dihuni banyak spesies seperti semut, rayap, dan juga tatkala itu ada tokek. Ada tokek. Nah, ya, bisa dilihat itu menyimpan air, ada tok atau dalam bahasa Jawa adalah tok, sumber mata air, tirto. Nah, ini digunakan oleh warga masyarakat untuk minum air bersih. Nah, juga perlu diketahui bahwa beringin memiliki akar tunggang yang menyebar ke tanah dan sanggup menopang ukuran pohonnya yang sangat besar. Perakarannya berbentuk mirip jaring dan berfungsi sebagai safety nutrition network atau jaring pengaman nutrisi. Ini jaring pengaman nutrisi. Karena jika tidak sampai menjalar ke jauh, itu akan mempersempit si pohon beringin untuk mencari makanan atau nutrisi.
Bentuk batang beringin bentuknya seperti batang pohon lainnya, berbentuk silindris, bertekstur kasar dan memiliki percabangan simpodial. Nah, batang simpodial adalah jenis batang dengan percabangan tidak memiliki satu batang utama. Diameter batang beringin mencapai 2 meter. Nah, itu bisa mencapai 2 meter percabangannya. Ketika sudah 2 meter lalu tumbuh lagi 2 meter, selang 2 meter, nah ada lagi seperti itu. Nah, daun beringin ini berbentuk oval. Nanti kita lihat. Dia. Daun beringin berbentuk oval. Dhuwur ya. Abdo. Pokoknya berbentuk oval. Yang ono tukulane kita cari. Tidak ada. Oh, ada. Nah. Nah, ini bisa dilihat. Daun beringin berbentuk oval, tidak bulat, tidak lonjong, tidak lingkaran sempurna, tapi oval. Nah, berbentuk oval. Nah, kita taruh tanah dulu biar saya mudah untuk menjelaskan. Nah, pertumbuhan daunnya ini berseling dan tulang daunnya menyirip. Nah, pohon beringin ini juga menghasilkan bunga berjenis tunggul yang tumbuh di ketiak daun atau cauliflora. Nah, ini karena musimnya ini tidak sesuai, ini musim kemarau, jadi tidak ada buahnya karena ini musim kemarau. Karena ada beberapa musim, yaitu setiap mungkin 6 bulan sekali itu baru ada bijinya kalau pohon beringin. Nah, untuk habitatnya, umumnya pohon beringin banyak ditemukan di kawasan hutan tropis pada ketinggian 600 mdpl. Karena dusun Tanggulang ini tingginya lebih dari 600, mungkin tingginya itu dusun Tanggulang adalah 1200-an. 1200, mungkin bisa lebih karena kalau malam itu ada kabutnya juga karena dingin. Karena ini dusun Tanggul ini terletak di puncak menoreh di daerah kawasan Kulon Progo, puncak tertinggi di daerah istimewa Yogyakarta. Seperti itu. Untuk apa ya, pohon beringin ini dapat tumbuh di beberapa tempat, seperti di tempat kapur, di berpasir, di perkotaan, dan juga di pegunungan. Ini sangat mudah untuk tumbuh si pohon beringin, karena pohon beringin itu memiliki sifat mudah beradaptasi di berbagai tempat. Beringin yang tumbuh liar biasanya berada di sekitar sumber air. Nah, ini bisa dilihat tadi ada di dekat air. Karena mungkin salah ya, mungkin tumbuh itu menghasilkan air. Menghasilkan air karena pohon beringin ini adalah pohon jogo banyu. Jogo banyu mempertahankan supaya mata air itu tidak mati. Pohon ini menyukai kawasan dengan curah hujan yang tinggi serta akarnya mampu menyimpan air dengan baik. Pohon beringin yang telah berusia tua tidak terlalu terpengaruh ya dengan kekeringan dan akan tetap hidup dengan baik walaupun di dusun Tanggulang ini kering, paceklik. Nah, itu pohon beringin akan tetap tumbuh dan akan tetap subur dikarenakan penyebaran si akarnya itu sangat menyebar kemanapun dia mampu untuk menembus sebuah tanah. Nah, perlu diketahui bahwa akarnya itu sampai di Kidulomah, di depan rumah saya itu sampai sana. Jadi jauh sekali jangkauannya, mungkin jangkauannya lebih dari 200 meter. Di kawasan Nusantara kita dapat menemukan pohon beringin yang berakar gantung ini. Secara umum wilayah penyebaran pohon beringin adalah di Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, serta sebagian Pulau Sulawesi. Namun Pulau Sulawesi itu tidak banyak, ya ada tapi tidak banyak, dikarenakan Sulawesi itu khusus untuk pohon-pohon rempah-rempah seperti pala, cengkeh, dan lain sebagainya.
Negara-negara Asia lain ini juga ada, seperti di Malaysia, di Brunei Darussalam, Singapura, Vietnam, itu ada pohon beringin. Dan bahkan di Australia itu pun ada. Di Hawaii juga ada, di Arizona, di Florida, dan Amerika Serikat. Amerika Serikat ya mungkin bukan Amerika, tapi benua Amerika, seperti Brazil dan hutan-hutan Amazon lainnya juga ada. Karena pohon beringin adalah pohon sejuta akar. Nah, perlu diketahui adalah keunikannya di sini. Salah satu ciri utama beringin adalah adanya akar gantung yang tumbuh dari percabangannya. Fungsi akar gantung adalah untuk respirasi. Respirasi. Akar gantungnya itu berwarna coklat. Berwarna coklat, bisa dilihat berwarna coklat. Ini akar gantung ya, guys. Ini akar gantung. Akar gantung tapi sudah sampai tanah. Ini juga akar gantung. Ini juga akar gantung. Akar gantung. Akar gantungnya itu tadi berwarna kecoklatan atau rada merah-merah. Ada kemerah-merahan. Pohon beringin ini sangat toleran terhadap sinar matahari. Beringin dapat hidup di tempat yang ternaungi ataupun di tempat yang terkena paparan sinar matahari secara penuh. Seperti itu, bisa dilihat dan bisa dicermati. Manfaat beringin ini sangat banyak ya, guys. Yang pertama itu mencegah erosi tanah longsor, melestarikan mata air, dan kayunya pun kalau ditebang bisa bermanfaat sekali. Buah beringin pokoknya sing cilik kae. Nek ana wohe tak delokke. Tapi ra enek. Sik, golek. Nah, iki lah. Nih, iki buah beringin. Kok harus tak zoom. Nih. Buah beringin ini memiliki manfaat karena di dalamnya itu mengandung sebuah zat kandungan saponin, flavonoid, dan polifenol. Akan tetapi manfaatnya buahnya belum terlalu diekspos, belum terlalu terekspos karena masih dalam penelitian yang lebih lanjut. Jadi rajum. Nah, ini guang weh. Kalau daunnya itu sangat bermanfaat untuk mengobati radang saluran. Saya mau daun. Oke. Ini untuk mengobati radang saluran nafas, flu, batuk, rejan, radang usus, disentri, dan kejang akibat demam. Ternyata sangat bermanfaat sekali ini. Kejang-kejang kayak dong ringin meneng. Nah, mitos masyarakat perlu kita bahas sekarang. Salah satu cerita rakyat yang terkenal terkait pohon beringin adalah mitos beringin yang ada di beberapa tempat wilayah masing-masing tempat Anda semua berada. Mungkin berbeda-beda tetapi kebanyakan adalah sama, yaitu ada penunggunya. Tetapi walaupun ada penunggunya, saya tetap tidak takut karena ini tempat saya, ini lokasi saya. Jadi apapun yang ada di dalam pohon beringin ini itu tidak akan membuat saya untuk gentar untuk berani ke sini. Mbuh pakane tak anggo pek anggo pakan, yo tak pek, yo nggo ngopo wae, wani wae nek aku. Kendel kok. Nah, tapi ki dulu pernah ada cerita. Ini real dan ini nyata. Kalau nggak percaya datang ke rumah saya, temui saya. Jadi gini, dulu ada sebuah kakek, mungkin simbah saya, mbah nih, tonggone simbahku. Jadi ki beliau ki meh arek jukuk banyu. Meh jukuk banyu nek kene iki. Iki bening banget tuh, guys. Tenan ra ngapusi. Koyo koco e. Iki bahkan bisa diminum langsung. Dulu ki pernah ada orang simbah-simbah ki meh arep njupuk banyu nggo ngombe. Nah, tapi nang kene iki ana suara cegur-cegur, ada suara cebur. Jadi beliau tidak mengurungkan dan dia mengurungkan niatnya untuk mengambil air di sini. Dikarenakan ada cebur-cebur tadi. Sehingga mbah-mbah itu menunggu di sana, menunggu di situ. Ngenteni iki rampung adus karena cebur-cebur iki kan adus to. Nah, iki ngenteni cebur-cebur rampung lagi mbae njupuk banyu. Nah, tapi ngopo? Tapi dan ternyata itu di sini itu tidak ada bekas air sama sekali. Jadi bersih, tidak ada air sama sekali.
dan itu membagongkan. Siang-siang ada jebur-jebur tapi tidak ada bekas air sama sekali. Wallahu a'lam bishawab, itu apakah itu makhluk halus atau apa-apa, tapi yang jelas itu adalah bukan manusia. Tapi etel-etel ya, etelnya ulah kok ini kok. Wis tua aja nih, Fitring ini sudah tua. Wah, oyot lagi. Wit gantung. Apa sudah cukup atau masih kurang penjelasan dari saya? Silahkan komentar di kolom komentar. Apabila kurang, saya akan tambahkan untuk video selanjutnya. Oh ya, tambahan lagi. Pohon beringin adalah salah satu pohon yang ada dalam lambang sebuah Pancasila. Ada yang bisa jawab? Di lambang di sila keberapa? Kalau bisa jawab, silahkan komentar di kolom komentar YouTube saya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan semoga membantu pengetahuan Anda semua. Semoga menambah dan memperluas jaringan network pengetahuan Anda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.